Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Bu Api, pembelajaran matematika online. Kali ini kita akan mempelajari tentang statistik, yaitu Mayan. Mungkin kalian di SMP sudah mendapatkan pelajaran Mayan ini adalah rata-rata. Tapi Mayan yang di SMP itu adalah Mayan data tunggal biasanya ya. Kita akan merambah ke lebih jauh lagi, yaitu data berkelompok. Untuk data tunggal atau sebaran, itu rumus yang digunakan adalah X bar. Jadi X bar ini adalah Mayan, sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn dibagi banyaknya data, atau dengan kata lain N. Kalau dia datanya berkelompok ini ada dua rumus yang digunakan. Yang pasti kalau data berkelompok tampilannya adalah menggunakan tabel. Kalau data tunggal atau sebaran, data yang digunakan adalah tersebar. Di sini rumus yang digunakan adalah X bar sama dengan F1 kali X1 tambah X2 kali X2 bla 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 sampai Fn kali Xn per F1 tambah F2 tambah F3 tambah Fn ya. Bisa juga sigma, kita ganti rumusnya X bar sama dengan sigma Fi Xi per sigma F ya. Di sini F ini adalah frekuensi banyaknya ya. Kemudian kalau X ini adalah nilainya yang mau disebutkan. Kemudian ada juga rata-rata data berkelompok, rata-rata gabungannya. Nah, di sini bedanya rumusnya sama dengan di atas, cuma di sini kita menggunakan Xi. Nah, Xi di sini kita menggunakan rata-rata dari rentang ya, dari interval yang sudah ditentukan. Kalau di atas ini nggak ada intervalnya, dia sudah menjadi satu satuan banyaknya. Kalau yang di bawah ini dia menggunakan interval, makanya kita mengambil rata-ratanya. Rumusnya sama ya, sigma Fi kali Xi. Nah, Xi di sini kalau dia tanda ini dia jadi rata-rata dari interval. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh soalnya. Dari yang saya jelaskan 1, 2, 3 ini saya kasih juga contohnya 1, 2, 3. Contoh 1 ini yang kita ajarkan di SMP. Carilah Mayan dari data di bawah ini. Misalkan data sebarannya seperti ini, ada nilai-nilai 3, 4, 2, 1, 5 ya. Nah, ini jumlahnya adalah 5 angka, berarti dibagi 5. Yang di atasnya kita langsung masukkan seperti rumus yang di atas. Kita tambahkan dan kita jumlahkan, didapat 15/5 sama dengan 3. Saya yakin anak ibu semuanya bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Tabel berikut menunjukkan distribusi frekuensi tentang banyaknya tablet pil dalam beberapa botol. Ini soalnya dalam bentuk tabel. Nah, ini cara menjawabnya supaya mudah, saya bikin seperti ini, banyak tablet per botol. Nah, ini banyak tabletnya. Nah, ini Xi aja ya. Ini Xi nya, banyaknya botol itu adalah frekuensinya. Nah, kita hitung ada 50 ya. Langsung saja rumus yang kedua tadi kita gunakan, sigma F dikali Xi kali Xi sama saja per F ya. Sigma itu jumlah, sama juga dengan N ya. Jadi kita kalikan aja langsung, 50 kali 22 1100, 51 kali 20 1020, dan seterusnya 260, 53 kali 2 106, 54 kali 1 54. Kita totalkan sigmanya, penjumlahan dari ini didapat 2.540 dibagi 50 sama dengan
50,8. Jadi rata-ratanya 50,8. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 3 dengan rumusan yang ketiga tadi yang menggunakan data berkelompok gabungan. Berat badan dari 100 siswa disajikan dalam daftar distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, ini soal, ini sudah saya jawabkan. Sebenarnya soalnya sampai segini aja. Kalau saya tutupin sampai segini sebenarnya ya. Soal yang disajikan itu sampai segini. Dan di bawahnya juga nggak ada nilainya ini. Nah, tapi saya langsung aja, karena soal ini, di dalam soal ini ada interval, ini namanya interval 40 sampai 44. Kalau tadi dalam satu satuan ya, satu satuan per botol, makanya langsung dikalikan. Kalau ada interval seperti ini, maka rumus yang kita gunakan ini adalah sigma Fi kali X bar. Nah, per sigma Fi. Nah, untuk itu kita harus mencarinya dulu nilai tengah dari interval ini. Caranya gimana? Kita lihat di sini. Nah, jadi yang namanya interval itu adalah 40 sampai 44 interval. Ini juga sama, ini interval semua ya. Kalau ini namanya banyak kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu namanya banyak kelas. Tapi kalau ini interval, polanya sama ya, polanya sama. Jadi dengan menghitung yang di atas, sebenarnya kalau intervalnya sudah segini, maka di bawah juga akan sama. Ini contohnya, intervalnya sama dengan 40 sampai 44. Kalau saya uraikan dalam bentuk data sebaran, 40,41, 42,43. Nah, nilai tengah dari kelima data ini adalah 42. Nah, untuk memudahkan, kalau seperti ini kan mudah ya, masih bisa dihitung pakai jari, masih cepat. Tapi kalau misalkan di sini 40 sampai 69 kan nggak mungkin ya kita hitung ini. Jadi caranya seperti ini untuk mendapatkan nilai tengah itu 44 dikurang 40 itu sama dengan 4 ya. Nah, 4 itu kita bagi 2. 4 bagi 2, 2. Jadi tambahkan semua yang di batas bawah. Ini namanya batas bawah. Ini namanya batas atas. Jadi tambahkan plus 2 di batas bawah. Ini saya tambahkan 42, 47, 52. Dia berpola ya. 57, 62, 67, 72. Tambahkan, mudah. Nah, rumusnya kita dapat Fi kali Xi. Xi X bar ya. X bar di sini rata-rata atau nilai tengahnya. Bukan rata-rata tapi nilai tengah. Nilai tengah dari interval. Ini tinggal langsung kita kalikan saja. 8 kali 42 6, 12 kali 47 564, 15 kali 52 780, 20 kali 57 1140, 25 kali 62 1550, 14 kali 67 938, 6 kali 47 sama dengan 432. Kita totalkan. Ini tadi sigma F ya. Sigma itu jumlah 100 ya. Sudah disebutkannya di soalnya 100 siswa. Kemudian ini juga kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah, didapat 5.740. Nah, ini kita masukkan ke rumus 5.740 dibagi 100 57,4. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Mudah-mudahan materi ini mudah dipahami buat anak-anakku sekalian. Kalau suka silahkan like, jangan lupa share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.